Oke, ini ada tugas untuk fisika teknik. Kira-kira soalnya seperti ini ya. Kabel BC ini tegangannya itu adalah 725 Newton. Kita diminta untuk menghitung resultan gaya dari ketiga gaya yang bekerja pada titik B di sini. Kemudian pada batang AB ini ya. Nah, ini batang AB-nya. Nah, kemudian ada tiga gaya yang bekerja, yaitu kalau kita buatkan tadi pada batang BC, ini kabel BC, ini ada gaya sebesar 725 Newton. Nah, kemudian pada gaya yang lainnya itu 500 Newton dan 780 Newton dengan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-sikunya ada 4/5, kemudian ada 3, 4, 5, 12 dan 13. Oke, kita gambarkan menjadi diagram gaya bebas untuk penyelesaian penyelesaian untuk mendapatkan persamaan atau cara-cara yang lebih mudah. Oke, saya gambarkan ulang untuk penyederhanaan ya. Nah, ini tadi gaya 780 Newton kita tuliskan dalam bentuk F1, ini adalah 780 Newton, dan ini adalah F2, dan ini adalah F3. Oke, kemudian pusatnya di sini di B. Oke, kemudian kita gambarkan dalam diagram gaya bebas. Oh iya, sebelumnya kita harus mendefinisikan komponen arah ya, yaitu ini adalah misalkan ini X dan ini adalah sumbu Y, supaya kita untuk lebih mudah untuk mendefinisikan komponen-komponen gaya yang positif dan komponen gaya yang negatif. Oke, kita pergi ke F1. F1 itu adalah seperti ini. Oke, ini tadi F1 ya. F1 adalah ini. Nah, dia mempunyai perbandingan sisi-sisi di sini. Nah, ini adalah 800 mili, kemudian yang sisi ini 840 mili, dan sisi miringnya ini adalah 1160 mili ya. Nah, oke. Kemudian kalau kita sederhanakan kembali, gayanya ini adalah 725 Newton. Nah, kemudian ini adalah F1X dan ini adalah F1Y. Oke, berarti dengan demikian F1X itu adalah F1 dikalikan, misalkan ini sudutnya alfa gitu ya, cos alfa. Karena ini arahnya negatif, kita ambil saja komponen yang negatif, berarti 780 Newton dikalikan komponen samping sudutnya 840, kemudian dibagi 1160. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi, kita cari menggunakan kalkulator ya. Oke, berarti 725 dikali 840 dibagi 1160. Oke, dapat komponennya itu adalah 525 Newton. Oke, kemudian kita pindah ke F1Y. Oke, berarti F1Y itu komponennya pasti positif nih.
Nah, komponennya karena searah sumbu Y yang positif. Berarti bisa kita tuliskan F1 dikalikan sin alfa ya, karena tadi kita definisikan ini adalah alfa. Berarti ini adalah 725 Newton ya. Oh, ini sorry berarti yang ini tadi ini 725 ya. Oke, 725 Newton. Coba kita cek di hitungan kita tadi apakah angkanya 725 apa berapa yang kita masukkan. Oh ya, benar ya, di perhitungan benar. Oke, dikalikan komponen Y-nya itu adalah 800 dibagi 1160. Oke, coba kita hitung. Berarti ininya kita ganti dengan 800 ya. Oke, berarti ini dapatnya ini adalah positif 500 Newton ya. Berarti ini tadi negatif, ini juga negatif. Ingat ya, tadi ini adalah negatif ya. Oke, kita selesai dengan komponen F1. Kita masuk ke penyelesaian komponen F2. Kalau kita buatkan gambarnya, nah ini F2 sebesar 500 Newton. F2 komponennya X-nya negatif dan Y-nya negatif. Oke, kemudian ini komponennya kalau kita ambil ini siku-sikunya, berarti ini adalah 4, ini 3, ini 5. Dan kita namakan misalnya kan ini sudutnya adalah beta gitu ya. Nah, kalau kita definisikan sudut ini ada sudah beta, berarti kita bisa mendefinisikannya. Nah, berarti 4 itu adalah komponen yang samping sudut dan 3 itu komponen yang di depan sudut. Nah, oke. Tahu kalau kita definisikan yang betanya adalah ini, nah ini juga bisa nih. Berarti kalau betanya berarti yang 4 menjadi komponen yang samping sudut, yang 3 menjadi komponen yang di depan sudut. Nah, oh kebalik ya, 4 yang komponen yang di depan. Sekarang itu kalau kita memakai yang ini ya, ini 4, ini adalah 3. Nah, berarti kalau kita buatkan segitiganya sekarang itu, nah seperti ini. Oh, ini kurang bagus, kita ulang. Nah, seperti ini adalah beta, ini adalah 3 ya, ini adalah 4, dan ini ada komponen gaya yang F2, ini adalah 500 Newton. Nah, oke, dengan demikian F2Y F2X berarti ini adalah F2 nya minus 500 ya, dikalikan komponennya ini adalah 3 dibagi 5, ini adalah menjadi minus 300 Newton. Oke, kemudian F2Y ini adalah F2 nya tadi karena arahnya juga negatif, ini menjadi minus 500 dikali komponen Y nya nanti adalah jadi 4 ya, menjadi 4/5, ini menjadi minus 400 Newton. Oke, selesai dengan komponen F2. Kemudian kita pindah ke F3. Nah, F3 kita gambarkan ini posisi B tadi, dan ini adalah gaya B ya, gaya F3 sebesar 780 Newton. Kemudian ini perbandingannya kita bisa buatkan, ini
ini 5, ini datarnya 12, dan ini 13. Dari mana ya? Dari persamaan Pythagoras. Dan ini kita ambil sudut gamma misalkan ya. Oke, berarti dengan demikian F3X arahnya positif ya. Karena ini adalah X yang positif, berarti komponennya itu adalah 12. Karena ini yang sisi samping dan 5 ini sisi depan. Berarti ini 780 Newton dikalikan dengan komponen X-nya menjadi 12 dibagi dengan 13. Oke, ini sepertinya 60 nih. Berarti kita dapat 720 Newton. Kemudian F3Y. Nah, ini F3Y ini komponennya arahnya negatif. Karena X, Y positif kita sudah asumsikan tadi ke bawah, ke atas ya. Berarti ini adalah F3-nya, ini adalah 780 dikali komponen Y-nya ini adalah 5 ya. Jangan lupa ini tadi negatif per 13. Ini adalah minus 60. Ini menjadi minus 300 Newton. Oke, ini sudah dapat masing-masing semua komponennya. Nah, sekarang karena kita diminta untuk menentukan arah ya, resultan ya, berarti yang pertama ini sudah kita jawab. Resultannya berarti kita diminta mencari sigma Fx dan sigma Fy. Berarti kalau sigma Fx berarti F1x tambah F1y tambah, oh habis ya di samping itu ya. Oke, kita pindahkan dulu. Sigma Fx itu adalah F1x tambah F1 F2x dan F3x. Berarti ini adalah F1x minus 525 tambah minus 300 tambah 780 ya. Berarti ini sudah minus 825 ya. Minus 825 dikurangi atau di minus 825 ditambah 780. Berarti kalau kita hitung ini adalah 5 kemudian 4 ya, minus 45 ya. Oke, Newton. Berarti dominannya ke arah X yang negatif. Kemudian kita hitung sekarang sigma Fy, berarti F1y tambah F2y tambah F3y. Berarti F1y tadi adalah 500 ya. Berarti ini adalah 500 Newton ditambah minus 400 Newton tambah minus 300. Berarti ini adalah ini minus 700, ini minus ditambah 500 ini menjadi minus 200 Newton. Nah, itu resultante gayanya ya, sigma Fx dan sigma Fy. Kalau bisa kita gambarkan, nah ini komponen X dan Y. Berarti di sini ada apa namanya, kita perpanjang ya, ini misalnya ini adalah 200 dan ini searah sumbu Y itu 200 Newton. Oh, berarti ke bawah, berarti dia ke bawah gitu ya. Nah, misalnya ini skala 50, 100, 150, 200. Berarti ini berarti skala 50, berarti kita di sini. Nah, ini komponen resultante gayanya ya, atau ini adalah FR-nya. Nah, berarti berapa sudutnya? Berarti kita harus mencari sudut alfa ini misalnya ya, atau ini adalah sudut
gamma misalnya. Berarti gamma ini adalah arcus tangen dari depannya itu adalah 45 minus ya, dibagi minus 200. Nah, seperti itu ya. Berarti kalau mau dijawab seperti ini pun juga boleh. Kalau mau dicari menggunakan kalkulator pun sebetulnya juga boleh. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman semua ya. Silakan dilanjutkan untuk tugasnya ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.